Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada 3 tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azabku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda, berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapakah orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya.
dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Wallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah azza jalla Rabbnya. Dan Adam menentang Allah azza jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana tatkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, 3 perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah tatkala Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintihan Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah SWT, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit, dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan fakashafna bihi, maka kami angkat daripada Ayyub, fakashafna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya.
Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.